जमीन से 8,000 फीट ऊपर दो अजनबी एक दूसरे के साथ बंधे हुए, डरोगी तो नहीं ना? तुझे ध्रुव मिल तो गया है, क्या तू उसे अपने साथ रख पाएगी? सौम्या ने जिंदगी में पहली बार प्यार को महसूस किया था। ड्रामा करती है। मेंटली अनस्टेबल है वो। तुम साथ हो गए ना? तो फिर ये रायता फैलना कब से शुरू हुआ? सरप्राइज! Assalamualaikum guys, oke kembali lagi bersama Draft Movie Review. Piye kabar Re? Terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Dopati. Seperti apa kisahnya? Ini dia alur ceritanya. Film diawali dengan para layang yang menggantung mendadak kehilangan keseimbangan. Polisi yang telah dihubungi segera berkerumun dan menolong para layang jatuh yang dikemudikan oleh Dhruv. Jyoti yang telah ada di lokasi kejadian itu segera mendekati Dhruv dan istrinya Saumya dan langsung membawanya ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Saumya yang merupakan wanita muda cantik itu masih terlihat sangat syok menerima segelas teh hangat yang diberikan Jyoti di kantornya. Setelah meneguk teh hangat itu, ia memberikan keterangan kalau dirinya hampir saja dibunuh oleh Dhruv suaminya sendiri. Dhruv yang tidak jauh keberadaannya berteriak mengatakan semua yang dikatakan oleh Saumya itu tidak benar. Orang-orang yang ada di kantor polisi terdiam setelah Jyoti berteriak meminta kedua suami istri itu untuk diam. 3 bulan yang lalu, Jyoti adalah anggota kepolisian yang baru saja 1 bulan terakhir ini dipindahkan ke kota Devipur yang merupakan kota kecil di bawah kaki gunung hingga suhunya lebih dingin dibandingkan kota tempatnya tinggal sebelumnya. Ia terkenal sebagai petugas polisi yang tegas, sama seperti ayahnya yang merupakan seorang hakim hingga ia sendiri yang memenjarakan saudaranya sendiri. जेल करा दी 6 महीने की है सजा नहीं होती। दिल्ली सर बुला रहे हैं आपको। Jyoti yang baru saja menemui Lalit atasannya mendekati Vijay yang merupakan salah satu rekannya di kantor. Ia mengambil alih telepon dan menjawab laporan dari warga. Jyoti menyanggupi untuk datang ke rumah pelapor dan melihat apa yang sebenarnya tengah terjadi. मैं देवीपुर की हर गली नुक्कड़ नाप चुकी हूँ। अरे जाओ उनका दरवाजा खटखटाओ। अरे आ रहे हम जा रहे हैं। Vijay mencoba menasihati Jyoti untuk tidak pergi ke tempat itu karena membuang waktu. Tapi Jyoti tidak peduli. Dengan sepeda motornya ia melaju membelah kabut dan mendatangi rumah sang pelapor. Rumah yang didatangi Jyoti cukup mewah. Setelah memarkirkan sepeda motornya, ia mendekati rumah tersebut dan mengetuk rumah itu. Tak lama, Saumya muncul dari arah belakang dan mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja sambil menutup luka yang ada di area wajahnya. Jyoti memperhatikan Saumya sambil menanyakan keadaannya, karena ia menerima laporan kalau Saumya adalah korban dari KDRT yang dilakukan oleh suaminya. Mendengar hal itu, Saumya terus mengelak dan mengatakan bahwa rumah tangganya baik-baik saja dan perlahan menutup pintunya menandakan ia mengusir Jyoti secara halus. Mendapatkan perlakuan itu, Jyoti pergi meninggalkan rumah Saumya. कंप्लेंट आई थी। Keesokan harinya saat Jyoti dan Vijay menuju kantor mereka, keduanya bertemu dengan Dhruv di area para layang. Vijay mengatakan kalau Dhruv adalah suami dari Saumya yang melakukan laporan semalam. Vijay juga mengatakan kalau Saumya adalah guru tari sedangkan Dhruv adalah pelatih para layang. Mendengar hal itu, Jyoti tertarik untuk mencoba memecahkan misteri yang ada di kasus ini. कौन करेगा? चक देख क्या हो रहा है? 250 करोड़ की शूटिंग रेंज खोली थी पहले और अब ये Ia mencoba mengikuti semua kegiatan Saumya hingga keduanya memasuki sebuah toko. Jyoti mencoba mengalihkan perhatian Saumya
hingga ia terkejut ketika melihat dua saumnya ada di toko tersebut. Can I help you? Jyoti memilih pergi meninggalkan toko itu tanpa membawa hewan peliharaannya yang sebelumnya telah ia bawa. Di tengah perjalanannya, ia bertemu kembali dengan wanita setengah baya yang semalam ia temui di rumah saumnya. Wanita itu mengaku kalau ia adalah si pembuat laporan itu dan meminta Jyoti menolong saumnya yang sering mendapatkan KDRT dari suaminya. Wanita setengah baya itu mulai menceritakannya tentang saumnya dan saudara kembarnya. Ia mengatakan kalau saat ia mulai bekerja di keluarga saumnya saat saumnya berumur 5 tahun. Keluarga saumnya sangat bahagia. Terlebih ibu mereka karena melihat perkembangan keduanya yang sangat baik. Hingga saat saumnya berumur 8 tahun mereka kehilangan ibu mereka. Keduanya sangat terpukul, terlebih saumnya yang tidak pernah berhenti menangis. Shaili, saudara kembarnya, mulai meminta perhatian lebih dan sering merasa iri dengan saumnya. Hingga ia menganggap saumnya adalah musuh. Pertengkaran demi pertengkaran sering terjadi di rumah itu hingga puncaknya, Shaili memotong rambut saumnya hingga ayah mereka memutuskan untuk mengirim Shaili ke asrama. Sejak itu kesehatan saumnya semakin menurun. Shaili yang berada di asrama tidak pernah sama sekali pulang, walaupun di hari libur. घर आना बंद कर दिया सिर्फ उस Saumnya yang sudah beranjak menjadi gadis cantik tanpa sengaja bertemu dengan Dhruv saat di area para layang. Dhruv juga mencoba memberanikan diri untuk mengajak saumnya mengendarai para layang. Namun saumnya yang memiliki ketakutan yang berlebihan mencoba untuk menolaknya. Dhruv dengan lembut terus meyakinkannya. Hingga saumnya percaya dan mau mengendarai para layang bersama Dhruv. मेरे हिसाब से पैराग्लाइडिंग कोई एडवेंचर स्पोर्ट नहीं पंख तो चाहिए ना. Karena ia selalu meyakinkan saumnya kalau mereka akan baik-baik saja saat berada di atas. Saat para layang melayang, saumnya terus merasa ketakutan, bahkan ia terus menangis. Namun Dhruv dengan kelembutannya mencoba menenangkannya hingga ia berhasil dan membuat saumnya menikmati perjalanan mereka. Sampai para layang itu mendarat dengan sempurna. Dhruv berulang kali meyakinkannya kalau saumnya bisa kapan saja menaiki para layang tanpa rasa takut lagi. Saumnya sendiri merasa sangat bahagia hingga ia memeluk Dhruv sebagai rasa terima kasih karena ia berhasil menghilangkan rasa takut yang selama ini selalu ada di dalam dirinya. Sejak saat itu, saumnya dan Dhruv semakin dekat hingga untuk kali pertama saumnya yakin kalau ia telah jatuh cinta kepada Dhruv. Perasaan itu masih dipendam oleh saumnya karena ia belum bisa mengatakan semuanya kepada Dhruv. Bahkan saumnya berani membawa Dhruv dan memperkenalkannya kepada Maji, wanita setengah baya yang selama ini telah mengasuhnya. का एडवेंचर स्पोर्ट्स का बिजनेस है वो पाली व्यू पॉइंट पर. Namun mereka semua terkejut ketika melihat kehadiran Shaili yang secara tiba-tiba ke toko mereka. Penampilan Shaili yang nampak berbeda segera memeluk Maji dan saumnya. Bahkan ia berani memperkenalkan dirinya kepada Dhruv. Bahkan secara terang-terangan Shaili meminta Dhruv untuk menemaninya terbang bersamanya dengan menggunakan para layang. ओ वेट तुम तो वही हो ना वो सू. Shaili yang masih menganggap saumnya saingan mencoba menarik perhatian Dhruv dan merebutnya dari saumnya. Shaili pun mulai melaksanakan rencananya dan mulai mendekati Dhruv hingga saumnya benar-benar merasa sedih. लोग तो टीम सॉन्ग में है. Namun ia tidak berani menunjukkannya kepada Dhruv maupun Shaili.
Terlebih ketika Dhruv mengatakan kalau Shaily adalah tipe wanita yang selama ini ia cari dan menyukai tantangan. शैली काफी Sama seperti dirinya, bahkan sejak saat itu hubungan mereka begitu dekat, bahkan sangat dekat. Bayangan Shaily merebut Dhruv terus bergelayut di pikiran Soumya, namun ia tidak berani menunjukkan semuanya di hadapan mereka. Karena Dhruv masih bersikap lembut terhadap dirinya. You're coming for tomorrow's dinner, right? उनका इक्का फंसा लिया तुमने। Namun, kedekatannya dengan Shaily tidak disetujui oleh ayahnya karena ia menilai Shaily adalah perempuan yang sangat liar dan tidak mempunyai tata krama yang baik sebagai wanita pada umumnya. Dhruv yang mencoba menasihati Shaily malah dibuat malu hingga pembicaraannya dengan salah satu menteri di kota ini sebagai rekan bisnisnya tidak berjalan baik. थोड़ा डिस्टर्बेंस है। मैंने बहुत सॉरी बहुत ज्यादा आदत है मधुबाला बनने की। Maji mencoba menasihati Dhruv untuk bisa memilih wanita yang tepat dari kedua anak kembar asuhannya. Hingga semua yang baru saja dialami oleh Dhruv membuatnya bingung untuk memilih satu di antara mereka. Sampai akhirnya ayahnya menghubunginya dan mengatakan kalau menteri yang ia harapkan untuk bisa menjadi investor terbaik di bisnis mereka gagal hanya karena perilaku kurang baik dari Shaily. Ia memaki putranya sendiri dan mengatakan kalau ia sendiri yang akan memilihkan jodoh terbaik untuk Dhruv. Bahkan ia juga mengatakan kalau Dhruv harus memilih bisnisnya atau terus bermain dengan wanita-wanita liar itu. Dhruv segera merasa kesal terlebih ayahnya memutuskan teleponnya secara sepihak. Dhruv meminta Soumya menemuinya di area para layang. Ia bahkan dengan lembut mengajak mengendarai para layang. Hingga di tengah perjalanannya ia meminta Soumya untuk menjadi istrinya. Mendengar hal itu, Soumya merasa terkejut, tapi ia senang hingga ia memutuskan untuk mau menerima lamaran dari Dhruv. हमारे साथ ना घर वाली फीलिंग आती है यार। Sementara itu, Dhruv menemui Shaily dan mengatakan semua keputusannya. Shaily merasa sangat kecewa, tapi ia tidak bisa berbuat banyak. Namun dalam hatinya, ia tetap tidak ingin kalah dari saudaranya seperti tahun-tahun lalu. मुझे अपनी बहन से नहीं Pernikahan Dhruv dan Soumya pun dilakukan. Semua keluarga berkumpul bahagia, kecuali Shaily yang memilih berada di bar dan menikmati minumannya sambil menahan sakit hati yang ia alami. Resepsi pernikahan Soumya dan Dhruv pun dilakukan. Namun semua orang yang hadir di pesta itu terkejut ketika melihat Shaily yang datang dengan mengenakan pakaian sama persis dengan Soumya. Bahkan mengenakan riasan sama persis dengan sang pengantin. Maji mencoba menasihati Shaily namun semua sia-sia. Sehingga Shaily pun berani memasuki kamar pengantin menyamar menjadi Soumya. Mengetahui hal itu, Soumya mencoba menyadari Shaily bersama Maji. Oh, hi sis. Tapi lagi-lagi Shaily mengejeknya. Kemudian ia pergi meninggalkan Soumya yang mengatakan kalau kini ia dan Dhruv telah menikah dan jangan pernah ganggu pernikahan mereka. अभी हमारी शादी हो चुकी है ना? तुझे ध्रुव मिल तो गया है। Maji mencoba memberikan dukungan kepada Soumya yang ia tahu sangat terpukul dengan perilaku Shaily. Maji mengakhiri ceritanya dan mengatakan kalau Soumya sering mendapatkan perilaku kasar dari Dhruv karena merasa kecewa bisnis yang ia jalani merosot tajam. बिगड़ने लगा और हाथ भी खुलने लगा। Maji mencoba meminta Shaily untuk keluar dari rumah mereka, tapi ia berdalih rumah miliknya tengah direnovasi hingga ia terpaksa tinggal bersama Maji dan juga Soumya. मिट्टी में डिसॉल्व होने से तो बेटर है ना कि अपनी
Dhruv yang ingin terus mempertahankan semua bisnisnya mencoba mengajaknya makan malam di rumahnya. Namun bukannya mendapatkan kucuran dana, ia malah merasakan masakan saumnya yang sangat buruk hingga ia pergi begitu saja dari kediaman Dhruv. Setelah Menteri Tyagi pergi meninggalkan rumahnya, Dhruv langsung menyerang saumnya dan menyalahkan dirinya atas apa yang telah terjadi di meja makan. Semua perlakuan kasar Dhruv direkam secara diam-diam oleh Maji. Saumnya yang tidak pernah melawan ketika mendapatkan perlakuan kasar hanya bisa menangis menatap sedih Dhruv. उत्तराखंड का टूरिज्म मिनिस्टर Jyoti yang bertemu dengan saumnya mencoba menyadarkannya kalau apa yang dilakukan oleh saumnya adalah salah. Namun saumnya tetap memilih diam dan mengatakan pada Jyoti kalau Dhruv sangat mencintainya. प्यार भला Jyoti terkejut ketika Dhruv datang ke kantornya sambil menarik tangan saumnya dan mengatakan kalau Jyoti harus menjauhi keluarganya karena ini bukannya masalah penting dan ini adalah masalah pribadinya, tidak butuh pertolongan dari orang lain. Saumnya hanya bisa diam dan berlalu pergi bersama dengan Dhruv. Maji mencoba menceritakan semua perlakuan buruk Dhruv kepada Shaili. Mendengar hal itu, Shaili sama sekali tidak percaya karena ia tahu Dhruv begitu mencintainya. Tapi Maji meyakini kalau Dhruv memiliki dua kepribadian ganda hingga terkadang ia bisa sangat baik dan bahkan bisa menjadi monster yang sangat mengerikan di kesempatan lainnya. Shaili tetap pada pendiriannya kalau semua kekhawatiran Maji itu tidak beralasan. Saumnya yang ingin sekali memiliki anak dari pernikahannya mencoba meminta Shaili untuk pergi dari kehidupannya dan meninggalkannya. Lagi-lagi Shaili hanya tertawa dan tidak peduli dengan semua yang dikatakan oleh saumnya. Keinginan memiliki bayi pun tidak mendapatkan persetujuan dari Dhruv. Ia beralasan bahwa ia belum bisa memenuhi semua kebutuhan anak mereka nanti di tengah kehancuran bisnisnya saat ini. Pertengkaran hebat pun terjadi. Namun kali ini Dhruv tidak dapat mengendalikan dirinya hingga memukuli saumnya dan tidak mempedulikan tangisan saumnya yang meminta ia menghentikan penyiksaan ini terhadap dirinya. You know that? घुटन हो रही है मुझे. चेकलिस्ट ही थी ना मैं जो घर संभाले. Saumnya mencoba menjauh dari Dhruv, namun Dhruv yang sudah dikuasai oleh amarah terus mengejarnya dan terus menyiksanya sampai saumnya terbaring lemah di lantai. Dhruv pergi meninggalkan saumnya begitu saja. Saumnya hanya bisa menangis dan menahan semua sakit yang ada di tubuhnya. Bahkan tanpa siapapun ia mencoba mengobati semua luka yang ada di tubuhnya dan mencoba menjalani aktivitas seperti biasa. Jyoti yang melihatnya sangat merasa terpukul, tapi ia tidak bisa menolong karena saumnya tidak mau membuka mulutnya tentang apa yang ia dapatkan dari suaminya sendiri. Jyoti mencoba menyelidiki siapa Dhruv sebenarnya dari teman-teman dekat Dhruv. Ia mendapatkan informasi kalau Dhruv adalah orang yang sangat berambisi dan mudah tersulut emosi. Manager था मिलो ही ना. Maji yang baru saja tahu kalau saumnya mendapatkan perlakuan sangat buruk, mencoba mengancam Dhruv kalau perbuatannya akan ia laporkan ke polisi. Tapi Dhruv malah menantang dan meyakini kalau saumnya akan selalu berada di pihaknya dan tidak akan pergi meninggalkan dirinya. Shaili terlihat terkejut ketika melihat wajah saumnya penuh dengan luka. Namun lagi-lagi saumnya tidak mau mengatakan apapun tentang apa yang telah terjadi pada dirinya. Dhruv mendatangi kediaman Jyoti dan lagi-lagi memintanya untuk tidak mencampuri urusannya dengan saumnya. Namun Jyoti sama sekali tidak takut hingga akhirnya Dhruv berbuat kasar kepadanya.
Beruntung Jyoti bisa melawannya hingga Dhruv pergi meninggalkan Jyoti. ना आसानी का मुझे अंदर करना Dhruv menceritakan semuanya kepada Shaili yang menunggunya di dalam mobil. Shaili mencoba menenangkannya dan merasa senang saat Dhruv mengatakan ia tidak bisa lagi bersama Saumya. तुम्हें तो पता है सच क्या है क्या मैं सौम्य के साथ और नहीं रह सकता Jyoti meminta Saumya bersama Dhruv untuk datang ke kantornya dan meminta Saumya mengatakan semuanya. Bahkan ia mengatakan kalau ia hanya diam, dirinya akan berada dalam bahaya. Namun lagi-lagi, Saumya mengatakan kalau dirinya baik-baik saja. Bahkan Dhruv sangat mencintainya. Jyoti tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa menghela napas panjang. है ना? Dhruv kembali bersikap baik pada Saumya dan mengucapkan terima kasih karena Saumya masih ada di pihaknya saat mereka dipinta datang ke kantor polisi. Bahkan ia meminta Saumya ikut dengannya merayakan Holi bersama teman-temannya. Saumya yang begitu mencintai Dhruv menuruti keinginan suaminya untuk datang ke pesta Holi. बादलों के बीच Namun ia terkejut ketika melihat Shaili telah lebih dulu datang ke sana. Jyoti yang masih ingin menyelidiki kasus mereka pun mengikuti pergerakan mereka di pesta Holi tersebut atas informasi yang didapatkan dari Maji. Saumya yang melihat suaminya bermesraan dengan Shaili memintanya pergi dari pesta itu. Maji menemui Jyoti. Dan di tengah pembicaraan mereka, Saumya menelpon dengan nada ketakutan. सौम्या हेलो मैं चलूं नहीं Tak lama mereka melihat teriakan Saumya dari atas para layang. Sheila yang melihat hal itu meminta Jyoti menolong mereka. Ambulans yang telah dipanggil segera mendekat dan semua polisi yang hadir di tempat itu bersiap menolong Saumya. Tak lama Saumya yang berhasil turun dari para layang itu sangat ketakutan dan ditenangkan oleh Jyoti. Dhruv diminta ditahan oleh Jyoti, bahkan kali ini ia memberikan tamparan keras karena Dhruv meminta perlindungan kepada Saumya. Air yang telah menenangkan Saumya mulai mengatakan kalau Dhruv mencoba menghabisinya di para layang tadi. Jyoti mencoba meyakini Lalit kalau kasusnya kali ini akan dimenangkan oleh Jyoti. Karena ia tahu siapa Dhruv dan latar belakang keluarganya. खुला कांड किया है लोगों ने रिकॉर्ड किया है टांग तो रखी मैडम ने पता नहीं मैडम कैसे करेंगे Tak lama, pengacara yang diutus oleh ayah Dhruv telah tiba dan meminta Jyoti segera membebaskan Dhruv dari dalam penjara. Tapi Jyoti tidak bergeming sama sekali, bahkan ia mengusir semua orang-orang suruhan ayah Dhruv dari kantornya. Hal itu membuat kehidupan Jyoti tidak lagi tenang karena perjalanannya kali ini diikuti oleh orang-orang dari ayahnya Dhruv. जज कौन है? Persidangan pun digelar di pengadilan dan mengangkat kasus Saumya. Bahkan, Jyoti sendiri yang menjadi pengacaranya dan memberikan semua catatan visum dari tubuh Saumya. Ia meminta Dhruv untuk bisa mengatakan kebenaran, namun lagi-lagi Dhruv berdalih. Ia sangat mencintai Saumya dan tidak mungkin melakukan kekasaran itu kepada Saumya. रखिए आपने अपने कैबिनेट को कि ले दे के जा यार में बहुत कुछ होता है Kali ini untuk kali pertama Saumya mencoba membuka mulut dan mengatakan awal mula mereka berkelahi di para layang. Ia mengatakan kalau Dhruv sangat marah ketika ia menyinggung masalah bayi. Semua saksi dipanggil dan keterangan mereka memberatkan Dhruv. Tapi lagi-lagi Dhruv tampak tenang dan yakin ia pasti memenangkan semua ini. Bahkan ia mengatakan apa yang ia lakukan adalah kewajaran untuk mendidik istrinya agar menjadi istri yang baik. मैंने सोचा सबको पता है मैं के चक्कर में मर्डर जानना ना आपने उनकी हेल्प भी की थी Kumar yang merupakan pengacaranya mengatakan kalau Dhruv memang seorang yang temperamental dan berkelahi itu seringkali ia lakukan pada semua orang yang tidak ia sukai. Bahkan ia mengatakan kalau perkataan Saumya tidak benar dan terlalu mengada-ada.
Karena bila Saumya mengalami kekerasan, mengapa ia tidak melaporkannya dari awal? Bahkan ia memberikan obat-obat penenang yang memang biasa dikonsumsi Saumya sejak masih anak-anak. अब्यूज का है और ना ही अटेम्प्ट टू मर्डर का. Pills. Dhruv pun melakukan pembelaan kalau jiwa Saumya itu terguncang dan ia seorang depresi akut yang sering mengarang cerita yang menakutkan dan yang membahayakan dirinya. Saumya hanya bisa menangis mendengar pernyataan dari Dhruv, bahkan ia mengatakan di dalam persidangan ia mau menjadi suami yang baik dan benar-benar ingin mendidik Saumya menjadi istri yang baik menurutnya. Hakim menyudahi persidangan kali ini dan memutuskan untuk melanjutkannya di pekan depan. Persidangan selanjutnya kembali digelar. Kali ini Saili menjadi saksi yang dipanggil oleh Jyoti. Dalam persidangan itu, Jyoti yang pernah melihat Saili dan Dhruv bermesraan terus mendesak kalau Saila adalah selingkuhan Dhruv. Kumar yang mendengar hal itu berulang kali mengajukan keberatan. कर भी फिर से शुरू करेंगे. Objection. रिश्ते से खुश नहीं थी. Objection. तुम्हारे नाक के नीचे से ध्रुव को उड़ा लिया. Dhruv pun mencoba membela diri dan berdalih kalau ia membutuhkan Saila untuk teman berbincang. Bahkan ia mengatakan pada saat mereka tengah berparalayang, Saumya yang melepaskan tali pengaman dan berteriak hingga semua orang berkumpul. Namun Jyoti yang tahu Saumya sangat takut ketinggian tidak mungkin melepaskan tali pengaman paralayang. Dhruv terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa. सिर्फ आपको फंसाने के लिए. एग्जैक्टली बताया ना मैंने. तो वो आपने उस दिन वैली व्यू पॉइंट पे क्या देखा? Saksi berikutnya yang dipanggil oleh Jyoti juga memberatkan Dhruv dan mengatakan apa yang dikatakan oleh Saumya tentang percobaan pembunuhan itu benar adanya. Jyoti juga mengatakan kalau ini bukannya kali pertama dari percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Dhruv. Namun kali ini Saumya mulai berani berbicara dan mengakui semua kejahatan yang pernah dilakukan Dhruv suaminya terhadap dirinya. Hakim yang telah mendengar semua kesaksian yang diberikan oleh para saksi mulai mengambil keputusan kalau Dhruv bersalah dan dihukum sebanyak 13 tahun penjara. Saumya menangis mendengar keputusan itu. Dhruv yang tidak menerima keputusan itu nampak sangat marah dan ingin melakukan banding. Namun petugas segera membawanya menjauh dari ruang persidangan. Jyoti melihat sebuah kode aneh yang diberikan Saila kepada Saumya. Namun ia tidak terlalu memedulikannya karena ia sangat senang ia mampu memenangkan kasus yang rumit ini. Namun saat ia seorang diri berada di kantornya, ia mulai memikirkan tanda yang diberikan oleh Saila dan Saumya. Ia menyadari ada kebohongan yang ia tidak tahu dan sengaja ditutupi dari dirinya oleh mereka orang-orang tersebut. कहीं और मुझे भनक तक नहीं लगने दी. नहीं पता कि इनके खिलाफ सबूत. Walaupun telah mengakhiri kasus ini, Jyoti tetap mengawasi Saumya. Ia yakin ada permainan di balik ini semua. Ia meminta rekan kerjanya untuk mengambil rekaman kamera pengawas dari pesta Holi lalu untuk membuka satu persatu permainan ini. जो वैली व्यू पॉइंट तक जाती है. Jyoti mencoba mendekati Saili hingga dari pembicaraan mereka Jyoti sudah menarik kesimpulan dan mulai pergi meninggalkan Saili. सच में तुझे पता था कि वो झूठी है. मैं जानती हूँ कि सौम्या खुद को मार सकती है लेकिन किसी और को नहीं. Namun Jyoti masih belum bisa membuka semuanya. Hingga ia mencoba kembali dari awal penyelidikannya seorang diri dan mempelajari semua bukti yang telah ia kumpulkan. फरेब का चिट्ठा सब यही है ना? मेरी स्पेशलिटी है जी. Sejak didatangi Jyoti, Saili mulai mengingat apa yang pernah Saumya lakukan kepada dirinya sendiri. Bahkan ia ingat betul, Saumya bertingkah laku aneh dan benar-benar terlihat depresi. Saumya pun berani mengatakan yang selama ini tentang perlakuan buruk Dhruv kepadanya. Saili merasa terkejut dan mencoba menenangkan Saumya dan meyakini kalau Dhruv akan menerima semua hukuman setimpal atas apa yang pernah ia lakukan kepada Saumya. Saili memeluk erat saudara perempuannya yang menangis menumpahkan kesedihannya.
Jyoti menemui Dhruv yang ada di penjara setelah melihat rekaman kamera pengawas kalau mobil yang dikendarai Dhruv saat pesta Holi itu tidak menuju ke lapangan para layang. Dhruv menjelaskan kalau sebelum mereka pergi ke area para layang, mereka terlebih dahulu singgah ke toko Saumya hingga ia mengatakan benar kalau Saumya yang melepaskan ikatannya saat para layang itu mengudara. Jyoti tersenyum karena ia mulai menduga dari keterangan itu Saumya dan Shaili bertukar peran saat di toko tersebut. Praduga Jyoti juga diperkuat dari salah satu anggota polisi yang mengatakan saat Saumya dan Dhruv dibawa ke kantor polisi setelah kejadian di Paralayang itu, Saumya dan Shaili pergi ke toilet bersama-sama. Jyoti mendatangi kediaman Saumya dan mengatakan kalau ia akan kembali membuka kasus ini dan meyakini kalau Sheila, Maji, dan Saumya akan dipenjara atas kesalahan mereka. Sheila berlari mengejar Jyoti dan mencoba meminta keadilan untuk Saumya. Ia hanya membalas apa yang telah Dhruv lakukan kepada Saumya. Jyoti terdiam dan pergi meninggalkan tempat itu. कुछ नहीं कर पाते क्योंकि ये सब चार दीवारी के अंदर भी वही करना जो आपको सही लगे. Jyoti mencoba menenangkan pikirannya sambil akhirnya banding dilakukan di persidangan. Namun Jyoti tetap menjadi pengacara untuk Saumya. Namun tiba-tiba Shaili berdiri dan mengatakan kalau dirinya bersalah. Ia bahkan dengan kesadaran berdiri di hadapan semua orang yang ada di persidangan itu. Ia mengatakan kalau dirinya adalah orang yang paling bersalah atas meninggalnya ibu mereka. Karena ia diam saat ibunya mendapatkan perlakuan KDRT dari sang ayah dan sampai akhirnya ia melihat ibunya meregang nyawa karena dipukuli oleh ayahnya. Ia sangat bersalah karena ia tidak berani memberikan kesaksian kepada petugas penyidik. Hingga dampak dari meninggalnya sang ibu membuat Saumya begitu kehilangan hingga sering mengalami depresi. Ia juga mengatakan bahwa ibunya tidak melawan. Namun kali ini saat Dhruv melakukannya kepada suaminya, ia tidak bisa diam dan meminta adiknya untuk berani membuka semuanya agar hidupnya bisa berlangsung dengan baik. मेरी माँ नहीं लड़ पाई. Jyoti yang mendengar kesaksian para saksi ini, ia mengambil kesimpulan kalau perbuatan KDRT tidak dibenarkan semua orang. Bahkan ia meminta kalau semua orang harus berani bicara tentang apa yang mereka lihat untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Jyoti pun meminta maaf karena ia membuka kasus itu kembali, seolah ingin membebaskan Dhruv. Mendengar pernyataan itu, Dhruv sangat marah karena ia merasa dipermainkan. तो चोट सिर्फ उसे ही खोलने की दरखास्त वापस लेती हूँ. Shaili memeluk erat Saumya dan berjanji akan terus menjaga saudara kembarnya apapun keadaannya. Sejak saat itu, Jyoti semakin berani maju untuk memerangi kasus KDRT yang ada di kota Devipur. Ia tidak mau lagi ada korban baru berikutnya. Dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Dopati. Semoga sahabat semua terhibur dan jangan lupa like, share, dan juga subscribe untuk menikmati alur cerita film menarik lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.